Ya, mengenai tiket ini kan juga syarat akan kritik Pak Gilbert. Sampai sekarang tiketnya belum dijual, ini juga menjadi perhatian. Apa jangan-jangan sebagai taktik strategi kali supaya nanti ketika dijual ini penontonnya membludak lebih dari 10.000. Apa jangan-jangan ngalahin Justin Bieber atau bagaimana ini Pak Gilbert? Saya kira tidak ya, karena awalnya mereka mau menjual ini tiket belum jadi, track belum jadi, dan kata itu biasa pre-sale sebelum sold out event. Kita yang protes waktu itu mengatakan kalau Anda menjual itu lalu kemudian tidak jadi, karena ini kan belum tentu juga jadi kan. Siapa yang bertanggung jawab mengembalikan? Maksudnya sirkuitnya belum tentu jadi? Ya pelaksanaan kan belum ada persetujuan dari FAO. Kemudian kalau itu benaran tidak jadi, siapa yang mengembalikan tiket yang sudah dibeli masyarakat? Uangnya kemana? Siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada yang jawab juga, tetapi kemudian dibatalkan penjualan. Sesumbarnya waktu itu kan mau dijual. Lalu sekarang kalau dijual 50.000, ternyata sekarang mau dijual 10.000 tiket. Lalu yang 40.000 lagi, duit siapa yang mau dikembalikan yang 40.000? Ini kan semua menjadi aneh buat kita. Karena kalau dikatakan ini sebuah perhelatan yang permanen, katanya permanen, ya nggak permanen juga, karena di situ ada daerah rawa yang akan semakin hari semakin turun. Nah kemudian ini bukan juga dari awal ini sudah benar, enggak, dari awal memang sudah bermasalah. Karena penandatanganan dengan FAO di New York juga tanpa melibatkan DPRD. Harusnya perjanjian dengan pihak asing harus melalui persetujuan DPRD, itu ada undang-undangnya. Dan ini ditandatangani belum melalui DPRD, lalu kemudian muncul di APBD perubahan. Dan waktu itu saya belum ada, Pak Syarif ada di situ. Nah, makin kesini makin tidak jelas. Kalau dikatakan ini bukan uang rakyat, ini jelas uang rakyat. Oke, Pak Rian, sebenarnya apa konsekuensi yang mungkin timbul jika kebijakan ini tidak seindah apa yang diinginkan? Atau mungkin tiket terjual tidak seperti yang ditargetkan, atau jangan-jangan pagelarannya mundur lagi. Secara kebijakan ini seperti apa? Mengingat yang menggembar-gemborkan ini pastinya kita sudah tahu ini. Gubernur juga menginginkan ini menjadi sukses dan kebanggaan dari masyarakat DKI Jakarta. Seperti apa? Oke, jadi gini. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa penggunaan anggaran pemerintah APBD seperti tadi Pak Gilbert tadi saya lupa. Ini karena saya belandit. Pak Gilbert. Pak Gilbert. Jadi setiap penggunaan uang dalam jumlah yang bahkan besar ya, itu harus melibatkan DPRD. Tidak bisa DPRD fait accompli kemudian dengan APBD perubahan, nggak semudah itu. Jadi paling buruk itu adalah kalau paling baik mah diaudit. Paling baik cuma dimarahin publik aja lah. Paling jelek itu nanti keluar namanya audit yang tidak baik bukan Jakarta, tapi paling jelek bisa KPK nanti. Karena termasuk yang namanya itu menyia-nyiakan sumber daya publik. Karena begini, contoh ya, apabila misalnya ini worst come to worst-nya. Kalau misalnya, ya saya nggak tahu. Oh ya Mbak, saya nggak pernah kritik ya, saya cuma kasih masukan aja ya. Saya kan pengajar bukan pengamat. Kalau pengamat berarti nggak bisa main bola. Kalau saya pengajar, saya juga ngajar main bola juga. Jadi gini, apabila ini worst come to worst-nya adalah tidak jadi diisu untuk keluar yang namanya balap, maka uangnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka ini pertanggungjawabnya bisa lari ke kuningan KPK. Makanya sejak awal sekarang harus dilihat dulu bagaimana worst skenario-nya agar semua jadi berjalan baik. Karena kita nggak mau siapapun orang kepala pemerintahan masuk ke KPK lagi. Nanti bikin malu kita semua gitu Pak. Mas Syarif, bagaimana ini? Ini memang bukan kritik, tapi menggelitik ya ini. Gimana kalau misalnya ternyata ini tidak berhasil? Di audit buruk DKI Jakarta, bisa ke KPK, seperti apa? Ya, saya mengatakan bahwa sebuah pengajar harus melihat secara objektif. Dua belah pihak dilihat. Masa iya formula dilihat seremnya aja? Dilihat yang horor saja kesalahannya. Sebagai pengajar yang baik tentu diberikan edukasi. Yang baik ini loh harusnya. Yang baik harusnya ini loh. Dan didiskusikan. Ternyata yang sedang berjalan ada buruk loh. Sampaikan seperti itu. Jadi menurut saya opini yang dibangun tentang Formula E yang sisi negatif kadang saya mengatakan bahwa kita harus mengapresiasi. Dan saya tidak pernah menolak kritik Pak Gilbert ya. Teruskan saja Pak Gilbert kritik-kritik itu dalam konteks memperbaiki ya. Tetapi kemudian kan harus ada sisi positifnya. Apa sih positifnya coba? Ya itu tadi dikatakan. Yang paling penting dari penyelenggaraan Formula ini adalah di atas itu semua adalah reputasi nasional. Reputasi internasional. Itu yang tidak bisa diukur.
Pak Gilbert setuju nggak ya bahwa di balik ini semua adalah reputasi nasional, reputasi internasional? Apakah reputasi seseorang? Pak Gilbert nanti jawab sesaat lagi.